apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dalam tim yang beranggotakan 5 orang, ada 3 orang jenius yang tak tertandingi, dan 1 inkarnasi dari 9 naga guntur emas misterius. Tim seperti itu jelas merupakan tim terkuat di bawah level bintang 5 benua Dodi. Dalam ilusi, mereka dapat membunuh dewa dan Buddha. Jing Wuchen memandang Xiaoyan, Hundun Bume, Nulong, dan Long Yi, dan rasa bangga muncul secara spontan. Dia tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Keberuntungan apa yang saya miliki di kehidupan sebelumnya? Orang yang saya panggil secara acak ternyata adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia tidak hanya membantu saya membalas dendam, tetapi dia juga membuat saya berteman dengan 2 orang jenius yang tak tertandingi lainnya. Xiaoyan, Anda benar-benar orang yang mulia. Saat saya keluar, siapa yang berani menggertak saya? Karena saya akan mengumumkan nama-nama saudara ini satu persatu dan menakut-nakuti mereka sampai mati. Sambil tertawa dalam hatinya, Jing Wuchen benar-benar tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan dan keempat lainnya melihat Jing Wuchen tersenyum bodoh sendirian, dengan air liur masih di sudut mulutnya. Mereka saling memandang dan merasa sangat bingung. Hundun Bume dan Nulong adalah orang baru dalam tim, jadi Jing Wuchen tidak berani bertanya. Long Yi sudah terbiasa bertengkar dengan Jing Wuchen, jadi dia segera mengguncang Jing Wuchen dan berteriak. Hei, bangun! Anda seperti orang bodoh. Anda tersenyum seperti orang idiot. Jing Wuchen akhirnya sadar, dan atas saran Long Yi, dia menyeka air liur dari sudut mulutnya, tersipu dan menjawab Long Yi dengan tidak senang. Anda bodoh. Kemudian dia menyipitkan mata ke arah Long Yi dengan kebencian. Saya bertanya-tanya dengan susunan tim kita, apakah mudah dan menyenangkan untuk memburu kura-kura berhati ungu itu? Kura-kura berhati ungu? Nulong bertanya. Hundun Bume berusaha keras untuk mencari nama kura-kura berhati ungu dalam benaknya. Namun Long Yi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jing Wuchen. Ayolah, apakah Anda begitu ngiler hanya karena berpikir untuk membunuh penyu hati ungu? Saya rasa Anda pasti sedang memikirkan bagaimana Anda akan menyombongkan diri kepada teman-teman Anda saat Anda keluar dan mengatakan bahwa Hundun Bume, Nulong, dan ayah saya adalah saudara-saudara Anda. Hei, tidakkah menurut Anda itu suatu kehormatan? Jing Wuchen merasa malu setelah diungkap oleh Long Yi, tetapi dia segera tersadar dan membantah. Hei, bagaimana Anda bisa membicarakan seperti itu? Mereka memang saudara-saudara saya. Bagaimana mungkin saya menyombongkan diri? Kemudian dia bertanya kepada Xiaoyan dan 3 orang lainnya. Hei, katakan pada saya, apakah kita bersaudara? Semua orang tertawa. Kemudian Hundun Bume menepuk bahu Jing Wuchen dan berkata, tentu saja kita bersaudara. Saat Anda keluar, beritahu semua orang bahwa sayalah yang memohon Anda untuk menjadi saudara Anda. Dan Anda tidak ingin setuju, tetapi karena saya enak dipandang dan Xiaoyan serta Nulong terus memohon kepada saya, sehingga mereka setuju. Semua orang tertawa lagi. Namun yang tidak pernah diduga oleh semua orang adalah bahwa Jing Wuchen benar-benar bertanya kepada Hundun Bume dengan wajah yang tidak tahu malu. Bolehkah saya mengatakan itu? Nulong, Long Yi, dan Xiaoyan langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian Long Yi menarik lengan Xiaoyan dan melompat serta tertawa. Bahkan Xiaoyan tertawa sampai air matanya keluar. Berpikir bahwa Jing Wuchen benar-benar aneh. Namun yang tidak diduga oleh semua orang adalah bahwa Hundun Bume yang juga tertawa benar-benar menjadi serius. Mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, tentu saja, selama mengatakan ini dapat membantu Anda saudaraku untuk mengurangi sedikit bahaya di jalan kultivasi. Bahkan jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan muka, Anda dapat mengatakannya. Jing Wuchen tidak dapat menahan kegembiraannya, tetapi semua orang berhenti tertawa. Karena Hundun Bume merangkul bahu Jing Wuchen dan terus berbicara kepadanya seperti seorang kakak laki-laki. Saya, Hundun Bume, hampir tidak punya teman dan saudara sebelumnya. Sekarang saya sangat senang bisa mendapatkan beberapa teman hari ini. Saudara Wuchen, Anda adalah yang terlemah di antara kami berlima.
Jalan masa depannya untuk menjadi seorang Dodi akan lebih berbahaya daripada jalan kami. Karena saya dari keluarga bintang iblis, saya jarang berjalan di benua ini. Jadi saya tidak bisa terlalu memperhatikan Anda. Jika reputasi kecil saya bisa membantu Anda, apa artinya reputasi kecil saya? Saat dia mendengarkan, Jing Wuchen menangis. Dia menangis karena dia tidak lagi percaya pada teman sejati dan persaudaraan karena Danding. Jika Xiaoyan tidak menghangatkan hatinya yang dingin sebelumnya, dia akan membenamkan kepalanya di lengan Hundun Pume dan menangis seperti anak kecil saat ini. 3 lainnya juga memiliki mata merah dan tersentuh oleh kata-kata Hundun Pume. Nulong merasakan benjolan di tenggorokannya. Dia berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Jing Wuchen dan berkata, "Saudaraku, jika ada yang berani menindas Anda di masa depan, pergilah saja cari saya di klan monster. Dan saya akan membantu Anda membunuhnya. Bunuh mereka seperti yang akan saya lakukan pada kura-kura hati ungu yang Anda sebutkan." Jing Wuchen tidak bisa berkata apa-apa dan hanya terus menganggukkan kepalanya. Mendengar Nulong menyebutkan kura-kura hati ungu lagi, Hundun Pume menjadi penasaran. Dia menatap Xiao dan bertanya, "Xiaoyan, kura-kura hati ungu apa? Saya baru saja mencari di pikiran saya untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak memiliki kesan apapun tentangnya." Nulong berteriak kaget. "Hei, saudara Hundun, Anda memiliki darah raja binatang iblis, tapi masih ada monster yang tidak Anda ketahui. Apa yang aneh tentang itu?" Hundun Pume menatap Nulong dengan wajah agak merah. "Saya rasa kura-kura hati ungu ini seharusnya adalah monster dari sebelum bencana kuno. Selain itu ada begitu banyak jenis monster, jadi saya tidak mungkin meluangkan waktu untuk mengingat semuanya, kan? Saya tidak menyangka Anda begitu malas." Nulong berpura-pura sangat kecewa dengan Hundun Pume dan menggelengkan kepalanya. "Sialan!" Hundun Pume cemas dan meraung. "Jika saya menghabiskan seluruh pikiran saya untuk ini, apakah Anda masih akan berlatih?" Melihat Nulong tercekik dan tidak bisa berkata-kata, Hundun Pume menoleh ke Xiaoyan. "Xiaoyan, karena Anda mengenali bahwa binatang ajaib itu disebut penyu hati ungu, Anda pasti tahu sesuatu tentangnya. Perkenalkan pada kami." "Iya." Xiaoyan tidak menyangka bahwa Hundun Pume tidak tahu apa-apa tentang kura-kura hati ungu, jadi dia memperkenalkannya berdasarkan apa yang dia ketahui. Seperti dugaan Hundun Pume, kura-kura hati ungu memang binatang ajaib sebelum malapetaka kuno, dan kemudian punah di benua Dodi. Saya tidak menyangka bahwa ia masih ada dalam ilusi. Ketika kami sedang memburu 2 binatang ajaib di sebuah lembah sebelumnya, kami tidak sengaja bertemu dengan salah satunya. Kura-kura hati ungu ini sangat besar, dengan cangkang yang sangat keras, dan kulit serta daging yang tebal di anggota tubuhnya. Ia seharusnya memiliki pertahanan yang kuat, dan ia memiliki 3 kepala, dan saya tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki setiap kepala. Ia sangat kuat ketika ia muncul, dan kami bertiga tahu bahwa kami tidak dapat mengalahkannya. Jadi kami tidak berani memprovokasinya. Jadi kami berpikir untuk mengundang kalian berdua untuk memburunya bersama. Kalian bertiga tidak dapat membunuhnya. Berapa levelnya? Puncak bintang 6. Benar. Puncak bintang 6? Mata Nulong membelalak. Meskipun mata Hundun Pume tidak selebar mata Nulong, matanya juga penuh dengan kesungguhan. "Meskipun saya telah memburu monster yang tak terhitung jumlahnya di hutan sendirian, monster puncak bintang 6, bukanlah itu terlalu kuat untuk kita?" "Hei, Xiaoyan, mengapa kita ingin membunuh monster puncak bintang 6? Saya rasa dengan kekuatan kita berlima, itu sudah cukup untuk memburu monster akhir bintang 6. Itu tidak hanya akan menjadi pelatihan, tetapi juga tidak berbahaya. Tetapi monster puncak bintang 6 benar-benar lebih berbahaya." Xiaoyan menjepit pangkal hidungnya di antara kedua tangannya dan menutup matanya untuk mendengarkan kata-kata Nulong. Marutkan kening. Baru setelah mendengarkannya, dia membuka matanya dan menatap Hundun Pume dengan harapan dan pertanyaan. Dan artinya sangat jelas. Jika pertahanan Hundun Pume tidak dapat menahannya, pada dasarnya tidak akan ada harapan untuk memburu penyu hati ungu.
Tapi Hundun Pume secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Dia merutkan bibirnya dan berpikir sejenak. Di bawah tatapan Xiaoyan, Long Ji dan Jing Wuchen, dia berkata kepada Xiaoyan, "Tidak mudah bagi saya untuk melawan binatang ajaib puncak bintang 6 dengan pertahanan utama. Tetapi itu bukan tidak mungkin. Saya hanya tidak tahu apakah garis keturunan saya memiliki tekanan pada binatang ajaib sebelum bencana kuno. Jika tidak, itu akan sedikit lebih sulit." Meskipun sedikit lebih sulit, tetapi masih bisa melawan. Ketiganya sangat gembira. Bahkan Xiaoyan begitu bersemangat sehingga dia meraih tangan Hundun Pume dan terus berkata, Oke. Hundun Pume menatap Xiaoyan yang sedikit tidak terkendali dengan bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Xiaoyan, apakah kura-kura hati ungu ini penting bagi Anda?" Xiaoyan mengangguk. "Penting, terlalu penting." "Oh." Nulong sangat penasaran. "Apa yang Anda suka dari ramuan ini?" "Cangkang dari kulit kura-kura," Xiaoyan menjawab. "Saya punya resep. Ramuan ini harus dibuat dari kulit kura-kura hati ungu." Jadi begitu. Hundun Pume tiba-tiba menyadari, tetapi bertanya lagi untuk memastikan. "Haruskah kita membunuhnya?" "Jangan salah paham. Maksud saya, jika ramuan ini tidak perlu disempurnakan, kita tidak perlu memburu master puncak bintang 6 yang tidak kita kenal. Lagi pula, kita tidak punya banyak keyakinan." "Ya, dia ini harus dibunuh." Xiaoyan mengangguk untuk memastikan. Melihat keyakinan Xiaoyan, Nulong tiba-tiba menjadi heroik. "Apalagi yang bisa saya katakan? Kita akan membunuh monster yang harus Xiaoyan bunuh." Hundun Pume juga mengangguk. "Iya, bunuh. Meskipun saya tidak begitu yakin, tetapi saya masih bisa menahannya dan memastikan keselamatan Anda." "Terima kasih saudara-saudara." Xiaoyan buru-buru mengeluarkan banyak pil dari cincin itu. "Ini adalah cairan Qingling 3 lapis dan pil darah. Mungkin akan berguna saat waktunya tiba." Nulong melihat tumpukan botol giok yang begitu besar. Matanya bersinar dan dia menelan ludahnya. "Sialan, begitu banyak cairan Qingling 3 lapis. Xiaoyan, Anda harus menjaga cairan Qingling 3 lapis saya di masa depan. Saya juga ingin minum cairan Qingling 3 lapis sebagai minuman." "Oke, minum 1 botol atau buang 1 botol." 5 tawa keras terdengar di gurun. Di tengah tawa itu, Nulong tiba-tiba terhuyung dan tangannya buru-buru memegang bahu Hundun Pume. Wajahnya pucat dan nafasnya cepat. "Ada apa dengan Anda?" Hundun Pume buru-buru membantu Nulong duduk di tempat. Nulong menarik nafas dan segera mengambil sebotol cairan Qingling berpola 3. Wajahnya kembali berwarna. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang, "Tidak apa-apa, saya lemah setelah transformasi." "Kelemahan yang serius." Xiaoyan sedikit terkejut. Dia telah melihat kelemahan monster setelah transformasi pada Xiaozan, tetapi tidak serius Nulong. Hundun Pume juga menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat semua orang sedikit terkejut dengan kelemahannya setelah transformasi, Nulong bertanya dengan senyum meremehkan diri sendiri sambil mengatur nafasnya. "Tidak menyangka." Kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Ini adalah karakteristik garis keturunan Tyrannosaurus saya. Peningkatan transformasi semuanya ada pada serangan. Peningkatannya besar, tetapi kelemahan setelah transformasi juga serius. Kalian dapat melihat bahwa kekuatan saya bahkan tidak 1/10 dari kekuatan biasanya." Semua orang tiba-tiba menyadari Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. "Tidak heran. Saya pikir dengan kapak yang baru saja Anda gunakan yang begitu kuat hingga dapat mengguncang langit dan bumi, serta membuat para dewa menangis. Bukankah Anda akan menjadi tak terkalahkan begitu Anda berubah menjadi binatang buas?" Saya tidak menyangka. Namun sebelum Xiaoyan dapat menyelesaikan perkataannya, Nulong menyela. "Tak terkalahkan? Saya dikalahkan oleh Anda. Jika saya tidak mempercayai Hundun Pume dan diri Anda, bagaimana mungkin saya berani berubah menjadi binatang buas? Jika saya tidak dapat membunuh lawan saya akan menjadi ikan di talenan. Transformasi saya menjadi binatang buas pasti.
sangat aman atau untuk saat-saat terakhir yang putus asa. Hundun Bume juga mendesah. Itu berbeda dengan transformasi saya menjadi tubuh sejati. Setelah saya berubah menjadi tubuh sejati, tingkat kelemahan bergantung pada beberapa banyak kekuatan darah yang saya konsumsi. Semakin sedikit kekuatan darah yang saya konsumsi, semakin sedikit kelemahan yang saya derita. Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk pulih sepenuhnya? Nulong mengangkat bahu dan berkata, 7 hari. Dengan ramuan Soyan mungkin akan memakan waktu 6 hari. Hundun Bume berseru. Harga yang Anda bayar untuk transformasi Anda menjadi binatang buas benar-benar besar. Untungnya peningkatan serangan Anda setelah transformasi juga tidak sedikit. Melihat mereka berdua saling bertukar perasaan setelah dilemahkan, Soyan yang khawatir tentang penyu hati ungu mendesak. Ayo cepat pulih, saya khawatir penyu hati ungu akan dikalahkan oleh orang lain. Nulong yang paling berpengalaman yang membunuh binatang buas ajaib tidak menganggapnya serius. Jangan khawatir, bahkan jika seseorang sampai di sana lebih dulu, itu hanya akan menjadi bantuan bagi penyu hati ungu. Dalam ilusi ini, bahkan kita tidak yakin untuk mengalahkan binatang buas ajaib. Menurut Anda, siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukannya? Binatang buas ajaib puncak bintang 6 tidak dapat dikalahkan dengan mengadakan jumlah. Kata-kata Hundun kepada Nulong, Soyan merasa lega. Kemudian Soyan, Hundun Bume, dan Nulong mulai pulih. Longyi dan Ciwujan melihat sekeliling dengan waspada dan melindungi mereka. Hundun Bume tiba-tiba menoleh dan bertanya kepada Nulong. Lagi pula, butuh waktu untuk memulihkan kekuatan Anda. Nulong, bukankah seharusnya Anda memberitahu kami mengapa Anda begitu malu dan sendirian sebelumnya? Jelas, apa yang ditanyakan Hundun Bume juga merupakan pertanyaan yang terngiang-ngiang di benak semua orang, dan mata semua orang beralih ke Nulong. Oh, ini cerita yang panjang. Nulong menghela nafas berat dan melanjutkan. Kalian semua melihat betapa lemahnya saya setelah saya berubah menjadi binatang buas. Jadi sebelum saya masuki ilusi kali ini, para tetua di klan khawatir dan mengatakan kepada saya bahwa akan lebih baik bagi saya untuk bekerja sama dengan para elit dari berbagai klan dalam Ras Monster. Mendengar ini, Longyi tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Ini ide yang bagus. Mereka tidak hanya dapat melindungi keselamatan Anda setelah Anda harus berubah menjadi binatang buas, tetapi Anda juga dapat melindungi mereka di lain waktu. Namun Nulong langsung bertanya lagi. Bagaimana dengan para elit yang memasuki ilusi bersama Anda? Mengapa mereka semua pergi? Apakah mereka semua tewas dalam pertempuran di ilusi? Nulong sedikit gemetar saat mendengar ini dan tidak menjawab Longyi. Melihat Nulong seperti ini, Longyi mengira bahwa tebakannya benar dan dia terkejut. Dia bertanya dan heran. Benarkah? Ya Tuhan, dengan Anda di sini, siapa yang bisa memusnahkan sekelompok besar elit monster? Seberapa kuat itu? Apakah itu manusia atau monster? Kata-kata Longyi mengejutkan semua orang. Jika itu benar seperti yang Longyi duga, ada kekuatan yang begitu kuat di gua darah pembunuh. Jadi semua orang harus merencanakan ulang jadwal mereka berikutnya. Setelah mendengar tebakan liar Longyi dan merasakan mata semua orang yang sangat terkejut, Nulong melirik Longyi, tertawa dan bangga dan berkata, "Apa yang Anda tebak? Dalam ilusi ini tidak peduli siapa itu, apakah itu manusia atau monster. Menurut saya itu tidak cukup kuat untuk memusnahkan begitu banyak elit monster sekaligus dengan saya di sini." Jawaban Nulong menenangkan hati semua orang, tetapi rasa ingin tahu mereka bahkan lebih besar. Mereka semua menatap Nulong dan menunggu Nulong memberikan jawaban. Oh, masalah ini. Nulong mengusap pangkal hidungnya di antara kedua tangannya seolah-olah sedang memilah pikirannya yang membingungkan. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan beberapa helai rambut di dahinya yang berantakan karena angin memperbaiki matanya yang sedikit menyipit dan berkata, "Sekhawatir kita harus mulai dengan sistem pelatihan utama klan monster." Sistem pelatihan utama? Xiaoyan dan Longyi sama-sama menunjukkan rasa ingin tahu. Ya,
Sistem target pelatihan utama. Kalian berdua belum lama berada di benua Dodi, jadi kalian mungkin belum pernah mendengarnya. Sudah Hundun dan Wuchen seharusnya pernah mendengarnya, jadi saya akan memberikan pengantar singkat kepada kalian. Nulong mulai memperkenalkan Xiaoyan dan Longyi. Sistem target pelatihan utama ras monster tidak bersedia di ras manusia dan iblis. Meskipun ras manusia dan iblis akan fokus pada pelatihan para jenius di klan tersebut, mereka belum membentuk sistem seperti ras monster. Dalam ras monster, dari Dodi bintang 3 hingga bintang 6, setiap bintang memiliki target pelatihan utama dan hanya ada satu. Mereka yang bisa menjadi target pelatihan utama haruslah jenius luar biasa di level ini. Setelah menjadi target pelatihan utama, di bawah kultivasi penuh ras monster dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan mereka pasti akan maju sepesat dan masa depan mereka tidak terbatas. Status mereka dalam ras monster akan segera menjadi menonjol. Itu bahkan lebih membingungkan bagi saya. Xiaoyan sedikit terkejut dan bahkan lebih bingung ketika mendengarnya. Menurut sistem ini, Anda adalah seorang jenius tak tertanding yang diakui di antara Dodi bintang 4 dari ras monster. Dan Anda harus menjadi target pelatihan utama dari ras monster. Maka para elit yang memasuki ilusi itu sibuk menjilat Anda. Jadi mengapa mereka semua meninggalkan Anda? Nulong merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, meskipun saya diakui sebagai seorang jenius tak tertandingi, ini tidak membuat saya menjadi target pelatihan utama secara langsung. Itu hanya dapat membuat saya melewatkan pendahuluan target pelatihan utama dan langsung terdaftar pada daftar kandidat target pelatihan utama. Tidak peduli siapa saya, jika saya ingin menjadi target pelatihan utama, saya harus memenangkan tempat pertama di final kandidat target pelatihan utama yang diadakan setiap 50.000 tahun. Apakah ada aturan seperti itu? Bahkan para jenius yang diakui tak tertandingi pun tidak dapat langsung menjadi target pelatihan utama. Xiaoyan kagum dan pentingnya ras monster yang melekat pada target pelatihan utama dan keadilan dalam konfirmasi target pelatihan utama. Jadi Xiaoyan tersenyum dan menghibur Nulong. Aturan ini tidak terlalu berarti bagi Anda. Dengan bakat dan kekuatan saudara Nulong, mudah bagi Anda untuk memenangkan tempat pertama di final kandidat pelatihan utama, kan? Hundun Bume, Longyi, dan Jing Wuchen semuanya mengangguk setuju. Tapi Nulong tertawa datar 2 kali, lalu berkata dengan sedih. Tidak, justru karena final yang diadakan setiap 50.000 tahun akan segera diadakan. Saya sekarang melarikan diri sendirian seperti anjing liar. Saya tidak mengerti ini. Hundun Bumi mengangkat alisnya dengan bingung. Seperti yang dikatakan Xiaoyan, dengan kekuatan Anda, menjadi target pelatihan utama adalah kesimpulan yang sudah pasti. Para elit ras iblis yang datang bersama Anda seharusnya tahu ini dan lebih menghormati Anda. Selain itu, mereka akan lebih aman bersama Anda dalam ilusi di mana pembunuhan ada di mana-mana. Mereka harus sangat jelas tentang hal ini. Mengapa mereka meninggalkan Anda? Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika mereka meninggalkan Anda karena suatu alasan, Anda tidak akan melarikan diri seperti anjing yang tersesat. Seperti yang Anda katakan. Seorang jenius yang tak tertandingi bukanlah buah kesemek lembut yang dapat dicubit siapapun. Saya hanya satu orang. Mengapa saya tidak melihat ada orang yang berani memprovokasi saya dengan mudah? Apa yang dikatakan Hundun Bume, itulah yang membuat semua orang bingung. Berdasarkan apa yang dikatakan Nulong dan keraguan Hundun Bume, Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan yang mengejutkannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dan heran. Mungkinkah di antara para elit monster yang memasuki ilusi, ada seorang kandidat untuk target pelatihan utama yang mengalahkan saudara Nulong? Sehingga para elit monster itu mengikuti orang itu, dan saudara Nulong harus melarikan diri sendirian karena kelemahan setelah transformasi binatang buas. Semua orang terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiaoyan, apa artinya? Itu berarti bahwa ras monster memiliki 2 jenis yang tak tertandingi secara bersamaan.
Jika dua jenius yang tak tertandingi lahir, ini akan berdampak besar tidak hanya pada ras monster, tetapi juga pada seluruh benua Dodi. Nulong juga tercengang. Dia melotot tajam ke arah Xiaoyan dan berkata dengan tidak senang. Anda memikirkannya. Apakah Anda pikir bahkan Anda, Xiaoyan, tidak dapat mengambil kapak ini? Dan hanya salah satu elit monster dengan level yang sama dapat mengambilnya? Apakah menurut Anda, saya, yang hanya memiliki 10% kekuatan saya, setelah dilemahkan oleh binatang buas, dapat bertahan hidup dalam ilusi pemburuan di mana-mana ini? Melihat Xiaoyan menyentuh hidungnya karena malu, Nulong mendengus dari hidungnya, berhenti dan mengubah nadanya. Tapi, tebakan Anda kira-kira sama. Tapi saya tidak dikalahkan oleh seseorang secara terbuka, tetapi diam-diam dikomplotkan. Oh, ada hal seperti itu. Melihat semua orang menantikan kata-kata selanjutnya, Nulong menghela nafas dalam-dalam dan berkata pelan seolah-olah dia tidak tahan untuk melihat ke belakang. Kali ini, ketika saya memasuki gua berdarah, ada puluhan elit monster dari berbagai klan yang mau menemani saya, dan saya tidak lagi khawatir. Namun sebelum pergi, sekelompok besar elit monster datang kepada saya dan mengatakan bahwa mereka mengagumi nama saya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dan ingin mendapatkan pelindungan saya dalam ilusi berdarah. Berharap untuk bersama saya. Dan orang yang melakukannya bernama Bihu, seorang anggota klan Rubah Iblis. Klan Rubah Iblis? Xiaoyan tidak mengenal berbagai ras di benua Dodi, jadi dia bertanya dengan bingung. Tanpa menunggu, Nulong menjawab. Jing Wuchen yang mengaku tahu segalanya, memperkenalkan Xiaoyan terlebih dahulu. Klan Rubah adalah ras yang paling fleksibel di antara ras monster dan dikenal sebagai ras otak kepercayaan. Nulong mengangguk setuju atas perkenalan Jing Wuchen, lalu berkata, meskipun saya telah bertemu Bihu beberapa kali, saya tidak begitu mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia tidak hanya pandai menyusun strategi, tetapi juga memiliki kekuatan seorang jenius tingkat atas. Dia adalah bakat yang langka. Melihat bahwa dia ingin pergi bersama saya, pertama, karena kami berdua dari ras monster, jadi saya tidak bisa menolak. Kedua, saya juga berpikir bahwa dengan Bihu dan yang lainnya, semua orang akan lebih aman. Dan saya akan senang memiliki seseorang di tim yang dapat membuat rencana dan mengurus semuanya. Jadi saya setuju. Pada titik ini, dahi Nulong berkedut-kedut dengan urat nadi dan kemarahan di matanya dapat melelehkan segalanya. Dia meninju pahanya dan berkata dengan marah. Tetapi, saya tidak pernah menyangka bahwa ini akan menyebabkan seekor serigala masuki rumah. Sudah Nulong, belum pulih. Jangan marah. Xiaoyan mengingatkan Nulong dan menunggu sampai emosi Nulong berangsur-angsur stabil sebelum bertanya. Saya mengerti si jenius super Bihu itu jelas bukan lawan Anda di final target pelatihan utama. Jadi dia ingin menyingkirkan Anda. Tetapi saya tidak mengerti. Sudah Nulong, Anda memiliki kelompok orang Anda sendiri. Bahkan jika orang-orang Bihu jauh lebih banyak dari Anda. Dengan kekuatan tempur Anda, seharusnya Anda tidak perlu melarikan diri dengan panik. Nulong tertekan dan berhenti sejenak sebelum berkata, sialan, kelompok orang macam apa yang saya miliki? Orang-orang ini hanya ingin mendapatkan perlindungan saya dalam ilusi, tapi saya tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan mereka. Ngomong-ngomong, ini salah saya karena tidak memikirkan ini sama sekali. Dan saya lupa memberitahu Anda bahwa ras monster memiliki peraturan perlindungan yang sangat ketat untuk para kandidat pelatihan utama. Sebelum kompetisi akhir untuk pelatihan utama dimulai, tidak peduli siapapun itu, jika tidak ada dendam pribadi yang harus diselesaikan, atau kandidat pelatihan utama telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan, siapapun yang berani menjebak atau menganiaya kandidat pelatihan utama secara pribadi akan dihukum berat begitu ketahuan. Aturan ketat inilah yang membuat saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap saya. Bihu mendekati para elit ras iblis yang mengikuti saya dengan dalil mengurus urusan tim. Dan dengan lidahnya yang fasih, mereka benar-benar dibujuk.
Xiaoyan merasa aneh setelah mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Menurut saya tidak sesederhana itu. Untuk membuat begitu banyak elit klan monster bersedia mengambil resiko melanggar aturan klan untuk menyerang Anda. Baihu ini selain pandai berbicara, mungkin juga menjanjikan keuntungan yang besar. Kalau tidak, akan sulit untuk menghentikan semua orang berbicara. Dan begitu masalah ini bocor, mereka akan dihukum berat oleh klan monster. Hundun Pume juga mengangguk setuju dengan kata-kata Xiaoyan. Baiklah, Xiaoyan benar. Karena klan monster memiliki peraturan yang sangat ketat tentang perlindungan kandidat untuk target pelatihan utama. Jika Baihu ini tidak menawarkan cukup banyak keuntungan, bagaimana mungkin para elit klan monster itu bersedia mengambil resiko untuk menyerang Anda? Mungkin. Sedikit ketidakberdayaan melintas di mata Nulong. Namun sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya menyelidiki lebih lanjut hal-hal ini. Bagaimanapun hasil akhirnya adalah setelah saya memburu dan membunuh seekor binatang ajaib tahap awal bintang 6. Mereka memanfaatkan konsumsi semangat juang saya yang besar dan menyerang saya secara kolektif. Saat itulah saya menyadari bahwa bajingan Baihu sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Kekuatannya yang sebenarnya di atas tingkat Xenius. Meskipun dia belum menjadi lawan saya, selama dia menyingkirkan saya, tidak seorang pun di antara Dodi bintang 4 dari seluruh ras monster dapat menjadi lawannya. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan tempur saya. Dalam kemarahan saya langsung membunuh selusin elit monster yang paling dekat dengan saya, untuk membuat efek jera yang besar pada elit monster lainnya. Baihu takut saya akan berubah menjadi binatang buas dan membunuhnya, jadi dia tidak berani mendekati saya. Tetapi bagaimana mungkin saya berani berubah menjadi binatang buas pada saat itu? Dengan musuh yang lebih banyak jumlahnya, saya hanya dapat memanfaatkan momen ketika mereka takut untuk membunuh jalan keluar yang berdarah dan melarikan diri. Tentu saja saya juga terluka parah. Jelas, kejadian ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Semua orang berkeringat dingin saat mendengarnya. Melihat keheningan di lapangan, Nulong menertawakan dirinya sendiri. Apakah saya tidak berguna dan pengecut? Saya tidak hanya tidak berani berubah menjadi binatang buas dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan Tyrannosaurus untuk bertarung dengan mereka. Tetapi saya juga diburu dan bersembunyi di mana-mana seperti anjing liar. Sudah Nulong, apa yang Anda katakan salah. Xiaoyan berkata, bukan pengecut untuk tahu bagaimana menilai situasi. Itu keberanian sejati. Jika saudara Nulong dengan putus asa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk bertarung dengan mereka, itulah yang ingin dilihat Baihu. Dan itu adalah kebodohan sejati. Hundun Pume juga berkata, Xiaoyan benar. Tidak disarankan untuk memamerkan keberanian seseorang. Selama Anda dapat meninggalkan gua pembunuhan hidup-hidup, yang menanti mereka adalah hukuman berat dari klan monster. Dan tidak ada dari mereka yang dapat melarikan diri. Itulah yang saya pikirkan saat itu. Selama saya tidak mati dan keluar hidup-hidup, mereka semua akan tamat. Kata Nulong sambil mengerutkan kening. Tetapi ketika saya bersembunyi di gua rahasia untuk memulihkan diri, saya menjadi tenang dan berpikir, apa yang akan terjadi jika saya keluar dari ilusi, kembali ke klan, dan menuduh mereka ingin membunuh saya? Siapa yang bisa membuktikannya? Mereka ada begitu banyak. Apakah klan akan mempercayai mereka atau saya? Saya bahkan mungkin akan dituduh menjebak kandidat untuk pelatihan kunci. Tahukah Anda betapa tidak nyamannya perasaan saya ketika saya bangun dari mimpi buruk? Sudah berapa kali saya ingin keluar tanpa peduli apapun dan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk membunuh bajingan-bajingan itu. Namun setiap kali saya menahan diri, bukannya saya takut mati. Nada bicara Nulong tiba-tiba menjadi sangat frustasi. Tetapi saya tidak tahu, hanya ada beberapa orang di klan saya, entah mengapa, semakin sedikit orang di klan yang garis keturunannya dapat dibangkitkan selama puluhan ribu tahun. Dan saya adalah harapan semua anggota klan. Hanya ketika saya menjadi lebih kuat, saya dapat memiliki kemampuan atau pengaruh yang cukup untuk mengetahui alasannya dan menyelamatkan nasib kemunduran seluruh klan. Jadi,
saya hanya bisa menjadi kura-kura. Nulung tertawa terbahak-bahak. Kemudian 2 garis air mata mengalir di wajahnya yang gelap, jatuh ke tanah dan juga jatuh ke hati semua orang. Pada saat ini, matahari telah terbenam di barat dan cahaya merah muda yang tersisa mewarnai tempat di mana semua orang menjadi merah terang seperti darah. Xiaoyan tiba-tiba berdiri, matanya menyala karena marah dan berkata, "Saudara Nulong, karena kita bersaudara, kebencian Anda adalah kebencian kami. Bukankah mereka mencari Anda kemana-mana, ingin membunuh Anda? Bukankah Anda mengatakan bahwa setelah Anda keluar, klan monster tidak dapat menghukum mereka dengan keras karena mereka tidak dapat memberikan bukti pembunuhan Anda? Baiklah, ketika kita pulih, kita akan pergi bersama Anda untuk membalas ini. Bahkan jika kita harus mencari di seluruh gua pembunuhan, kita harus menemukan mereka dan membalaskan dendam Anda." Sialan. Hundun Bume, Jing Wuchen, dan Longyi juga berdiri berdampingan dengan Xiaoyan, dan dia merasa sangat menyenangkan memiliki saudara. Melihat Xiaoyan dan yang lainnya dengan rasa terima kasih, Nulong tiba-tiba merasa bahwa dia tidak sendirian dalam berjuang sendirian dengan harapan ras. Setidaknya sekarang dia memiliki beberapa saudara yang setia padanya. Dengan air mata di matanya, dia mengangkat tangan kanannya dan tersedak, menyentuh dada kirinya, kemudian dia membungkuk kepada Xiaoyan dan 4 orang lainnya, dan memberi mereka rasa hormat yang paling khidmat dari ras monster. Dan dia segera berdiri. Rasa frustasi yang selama ini terpendam dalam hatinya tampaknya telah menemukan jalan keluar. Tiba-tiba dia menengadah ke langit dan meraung, "Beihu, bersihkan leher Anda dan tunggu saya." Raungan itu seperti guntur tiba-tiba menyebar, dan suara yang bergema bertahan lama di udara, membuat burung nasar yang melayang di langit ketakutan untuk mematuk mayat itu, dan membuat mereka takut untuk mengepakkan sayap mereka dengan panik. "Itu benar, ini adalah Nulong yang saya lihat di alun-alun." Xiaoyan memuji, dan ia dan Hundun Bume saling memandang dengan lega. Pada saat ini terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan kacau dari hutan lebat. "Nulong, mengapa Anda tidak bersembunyi di sana-sini seperti kura-kura? Anda masih berani berbicara omong kosong di sini. Anda benar-benar tidak mengambil jalan menuju surga, tetapi Anda datang ke neraka." Saat suara yang menyeramkan datang, ratusan sosok bergegas keluar dari hutan lebat dan mendarat di depan Xiaoyan, dan keempat lainnya dalam beberapa tarikan nafas. Orang itu mengenakan jubah rubah putih dan memegang kipas selipat baja yang bagus. Ia tampak lembut dan halus. Kalau saja dia tidak memiliki ekor rubah tebal di belakangnya yang berayun-ayun sesekali. Pada pandangan pertama, siapapun akan mengira dia adalah manusia. Di belakangnya ada lebih dari 150 orang. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Semuanya menatap Nulong dengan mata yang penuh harap. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys. Bye-bye.